Pada awal video ini kita menampilkan beberapa kasus radikalisme dan intoleransi yang pernah terjadi di Indonesia. Mulai dari dunia pendidikan hingga media sosial, kasus-kasus tersebut sempat menjadi perhatian publik dan menunjukkan bahwa paham radikal masih bisa tumbuh di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat pembentukan karakter bangsa. Jadi melalui video ini, kami akan membahas tentang apa itu radikalisme dan intoleransi, contoh nyata yang pernah terjadi, serta bagaimana generasi muda dapat berperan dalam mencegah penyebarannya. Secara umum, radikalisme dapat diartikan sebagai paham atau sikap yang menginginkan perubahan secara drastis terhadap sistem sosial, politik, atau keberagaman dengan cara ekstrim, bahkan dengan kekerasan. Penganut paham radikal bersikap fanatik dan menolak perbedaan, dan menganggap bahwa pandangan mereka adalah satu-satunya yang benar. Sikap ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman sebagaimana tercantum dalam Pancasila. Salah satu contoh nyata adalah kasus 7 kepala sekolah di Jawa Tengah yang terindikasi terpapar paham radikal. Kasus ini menjadi perhatian serius karena terjadi di dunia pendidikan, tempat yang seharusnya menanamkan nilai-nilai Pancasila, kebangsaan, dan toleransi kepada generasi muda. Kejadian ini membuktikan bahwa paham radikal bisa menyusup ke berbagai bidang kehidupan, bahkan di lingkungan yang dianggap paling aman sekalipun. Penyebaran radikalisme tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap ideologi Pancasila, tetapi juga karena faktor ekonomi, sosial, dan pengaruh media sosial. Banyak informasi menyesatkan dan ujaran kebencian tersebar dengan mudah, sehingga membuat beberapa orang terpengaruh tanpa berpikir kritis. Jika hal ini tidak ditangani, radikalisme dapat menimbulkan perpecahan, konflik sosial, bahkan kekerasan atas nama agama atau ideologi. Sementara itu, sikap intoleransi merupakan sikap tidak mau menerima perbedaan keyakinan, pandangan, atau budaya di masyarakat. Sikap ini sering muncul dalam bentuk penolakan terhadap kelompok lain, ujaran kebencian atau diskriminasi terhadap mereka yang berbeda. Jika dibiarkan, intoleransi bisa menjadi pintu masuk munculnya radikalisme, karena keduanya berasal dari cara pandang yang sempit terhadap keberagaman. Untuk mencegah hal tersebut, peran kita sebagai generasi muda sangatlah penting. Sebagai penerus bangsa, kita harus menanamkan nilai toleransi, menghormati perbedaan, dan mengutamakan dialog dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Kita juga harus kritis terhadap informasi di media sosial agar tidak mudah untuk terprovokasi dan selalu mencari kebenaran dari sumber yang terpercaya. Penerapan nilai-nilai Pancasila adalah langkah utama dalam mencegah radikalisme dan intoleransi. Nilai seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus benar-benar dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik di sekolah, keluarga, maupun lingkungan masyarakat, Pancasila adalah kompas moral bangsa yang menjaga kita tetap bersatu. Sebagai kesimpulan, radikalisme dan intoleransi adalah ancaman nyata bagi persatuan bangsa. Kasus yang terjadi di dunia pendidikan menjadi pengingat bahwa paham ekstrim bisa tumbuh di mana saja jika kita lengah. Oleh karena itu, setiap warga negara, terutama generasi muda, perlu memiliki kesadaran, pengetahuan, dan semangat kebangsaan untuk menjaga toleransi. Dengan memperkuat nilai-nilai Pancasila, kita bersama-sama dapat mewujudkan Indonesia yang rukun, damai, dan bersatu. Karena Indonesia kuat bukan karena sama, tapi karena kita berbeda dan saling menghargai. Terima kasih.